Anda masih menyaksikan segmen Insurance Week dan kami juga masih bersama dengan Ivan Raharjo selaku pengamat asuransi. Pak Irfan, kembali lagi melanjutkan dialog kita masih terkait dengan pemasaran InsurTech ini. Ini kalau Anda nilai memang ini kan cocok untuk nasabah perseorangan begitu. Tapi kalau untuk korporasi sendiri apakah efektif? Ya, ini pertanyaan menarik. InsurTech itu lebih menyasar kepada eh, digitalisasi yang terjadi selama pandemik ini ketika orang semakin sulit untuk berinteraksi, sehingga digitalisasi ini dimanfaatkan oleh InsurTech untuk menggapai sebagian besar masyarakat yang bertransaksi melalui online. Namun kita harus ingat bahwa masih ada sebagian besar masyarakat juga yang tidak user friendly atau tidak IT friendly, termasuk yang korporasi, tapi korporasi lebih karena membutuhkan pengetahuan, membutuhkan edukasi, membutuhkan produk knowledge yang lebih complicated dari sekedar produk micro insurance. Jadi InsurTech tidak tepat betul untuk nasabah korporasi karena membutuhkan penjelasan, membutuhkan edukasi dan literasi yang lebih complicated dari sekedar produk micro insurance. Karena nasabah korporasi itu menyangkut umumnya produk-produk yang butuh penjelasan yang lebih detail, seperti asuransi kesehatan kumpulan, asuransi properti, asuransi kapal, kendaraan, dan sebagainya. Itu memang kebutuhan perusahaan-perusahaan yang butuh pengetahuan yang lebih detail untuk menjelaskan. Dan disitulah tantangan dari InsurTech ini, kalau dia kemudian setelah dia menggapai jumlah yang demikian besar dengan micro insurance, dengan e-commerce, kemudian mereka bertransformasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih complicated dari nasabah. Misalnya semula hanya membutuhkan asuransi micro insurance untuk kesehatan senilai 5 juta, 1 juta, tapi kemudian ketika mereka semakin sadar, mereka punya kemampuan yang lebih baik sehingga mereka butuh jenis-jenis asuransi lain, tentu butuh keterampilan penjelasan yang lebih advance, lebih sophisticated dari InsurTech itu. Maka kerjasama InsurTech dengan underwriting carrier atau perusahaan asuransi tradisional tetap diperlukan. Itulah maka transformasi InsurTech itu menjadi pemain asuransi yang lebih advance itu harus diwaspadai, karena jangan sampai kemudian menimbulkan kesalahpahaman dari pihak nasabah ketika mereka harus membeli asuransi yang lebih complicated, tapi InsurTech belum menyediakan hal itu atau mereka menyediakan dengan tidak melakukan kerjasama dengan traditional player yang ada seperti sekarang. Namun itu tidak perlu disangsikan bagi perusahaan asuransi asing yang sudah banyak beroperasi di sini. Bisa kita sebut sejumlah pemain asing di sini sudah sangat literate, sudah sangat well equipped dengan produk-produk mereka, namun tidak demikian halnya dengan pemain-pemain tradisional lokal yang belum bisa mengantisipasi perkembangan itu dengan cepat. Tapi pemain-pemain asing ini sudah bisa melakukan kerjasama dengan sangat baik dengan InsurTech itu, sehingga mereka sudah siap dengan segala perangkat produk, teknologi, dan literasi yang bisa mereka berikan kepada calon-calon nasabah. Jadi intinya InsurTech itu bertransformasi dari kebutuhan yang sangat sederhana menjadi sangat kompleks, dan di situ tantangan bagi pemain-pemain asuransi, terutama pemain-pemain lokal, karena ini jumlahnya sedemikian besar, dan kita bisa bayangkan kalau itu kemudian menimbulkan masalah seperti yang kita hadapi saat ini dengan asuransi pemain tradisional seperti Jiwasraya, Bumi Putra, Krishna Life yang sedemikian banyak menimbulkan keluhan-keluhan nasabah dan belum terselesaikan saat ini. Demikian, Mbak. Baik Pak Irfan, kalau kita mengingat ini kita sedang mengalami PPKM darurat juga hingga 20 Juli nanti, dan kita tidak tahu ini sampai kapan, mungkin sampai akhir tahun nanti masih kita berada di tengah pandemi begitu. Kalau Anda lihat prospek premi asuransi di tahun ini akan seperti apa?
Ya, prospeknya masih sangat baik seperti yang digambarkan oleh data-data OJK tadi, itu dipicu oleh pandemi. Bersyukur dengan pandemi yang sudah berlangsung setahun ini sehingga timbul banyak kesadaran masyarakat akan kesehatan, keselamatan, proteksi, sehingga angka-angka yang yang disajikan saat ini itu menimbulkan harapan yang sangat besar bahwa pandemi memberi pelajaran yang sangat berharga. Kontak yang berkurang menimbulkan permintaan tentang insurtech, kontak yang berkurang juga menimbulkan kebutuhan proteksi yang semula orang berharap pada keluarga, tetangga, dan seterusnya. Sekarang asuransi menjadi tumpuan harapan dan itu menimbulkan permintaan yang besar. Permintaan besar juga timbul dari kalangan atas yang sangat sedikit bisa membelanjakan uangnya, sehingga mereka hanya bisa menyimpannya di bank dan mereka kemudian beralih ke asuransi. Kita tahu ada 59,9% pertumbuhan asuransi jiwa itu berasal dari single premium, yaitu kalangan atas yang tidak bisa membelanjakan uangnya, hanya bisa menyimpan, langsung mereka belikan asuransi dalam sekali bayar dan itu jumlahnya cukup besar dari angka-angka yang ada. Tapi ada beberapa lini yang mengalami penurunan seperti agensi, kemudian unit link yang karena kita tahu banyak masalah di unit link, terutama di beberapa asuransi yang mengalami keluhan-keluhan nasabah yang demikian besar sehingga unit link mengalami kemerosotan, agensi mengalami kemerosotan. Yang tumbuh saat ini adalah bank insurance karena mengandalkan lini perbankan, tapi juga ada saluran yang tidak diduga sebelumnya yaitu insurtech dan juga adalah single premium dari sejumlah nasabah bank melalui saluran bank insurance itu yang tidak bisa membelanjakan uangnya sehingga disposable income mereka bertumpuk dan mereka membelikannya pada produk asuransi. Ya, Demikian, Pak Irfan, sejauh apa sih perusahaan-perusahaan asuransi wajib untuk mewaspadai adanya fraud dari klaim yang diajukan pemegang polis terutama di era digitalisasi ini? Ya, fraud itu selalu terjadi dan selalu bermetamorfose dengan berbagai bentuk yang semakin canggih. Fraud itu tidak saja dari sisi nasabah, tapi juga dari sisi perusahaan asuransi. Dan itu juga harus diwaspadai dan di sini peran OJK sangat krusial. Tapi tidak cukup hanya mengandalkan pada OJK, seluruh pemangku kepentingan lain seperti media, yayasan lembaga konsumen, akademisi, perguruan tinggi semua harus terlibat untuk bisa ikut memitigasi risiko yang timbul dari fraud atau moral hazard baik dari sisi asuransi maupun dari sisi nasabah. Dan itu telah banyak terjadi dan angka-angka fraud di berbagai negara yang timbul dari asuransi, terutama asuransi kesehatan itu sangat fantastis dan itu menjadi satu industri sendiri. Fraud itu jadi satu industri yang sangat besar di luar negeri dan itu sudah banyak lembaga yang mencoba untuk mengatasi, namun itu terus berlangsung dan fraud itu mengambil bentuk-bentuk yang selalu lebih canggih dan lebih canggih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda, Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi, telah bersama kami di Insurance Week. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.